Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di video kali ini saya akan berikan cuplikan partai dari legenda catur dunia yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu Paul Charles Morphy atau yang sering kita kenal dengan Paul Morphy. Pada partai kali ini Paul Morphy bermain dengan Paul Journoud, pecatur asal Prancis, saat Paul Morphy melakukan lawatannya ke Eropa tahun 1858. Kita langsung saja kawan-kawan ke permainannya. Paul Morphy bermain dengan putih, mengawali permainan dengan pion E4, dibalas Paul Journoud pion C5. Bermain dengan Sicilian defense, pion D4 lanjut Paul Morphy, pion pukul pion. Namun Paul Morphy tidak memukul balik pion hitam, melangkahkan kuda F3. Inilah Paul Morphy bermain dengan gambitnya sendiri, yaitu Morphy Gambit di pembukaan Sicilian Defense. Lanjut Paul Journoud pion E5, mencoba mempertahankan pion D4. Paul Morphy melanjutkan dengan gajah C4. Kenapa Paul Morphy tidak pukul pion E5? Pion ini terlihat gratis namun beracun. Jika kawan-kawan bermain putih menemui pion seperti ini, sebaiknya tidak perlu dimakan atau tidak perlu dipukul. Karena jika kuda pukul pion E5, hitam akan melangkahkan menteri ke A5 skak. Tentu kuda akan jatuh. Setelah putih menjawab mungkin menutupnya dengan pion C3, menteri akan pukul kuda. Itulah kenapa pion E5 adalah pion beracun. Oleh karena itu, Paul Morphy melangkahkan gajah ke C4 mengembangkan perwiranya. Lanjutkan oleh Paul Journoud, gajah ke E7, pion C3 menantang pion D4 sekaligus membuka diagonal petak terang bagi pengembangan menterinya ke depan. Begitu juga dengan Paul Journoud melangkahkan pion D6, melindungi pion yang ada di E5 sekaligus membuka petak terangnya bagi pengembangan gajah ke depan. Langkah berikutnya oleh Paul Morphy melangkahkan menterinya ke B3 tanpa memukul pion hitam yang ada di D4 terlebih dahulu. Namun kali ini Paul Morphy lebih memilih memberi ancaman pion F7. Pada posisi seperti ini tentu kesulitan bagi hitam untuk mempertahankan pion F7. Apabila dipertahankan dengan kuda H6, tentu hitam kemungkinan akan pukul kuda dengan gajah. Setelah pion pukul gajah, struktur pion sayap raja akan rusak. Jika pion F7 didorong ke F6, tentu putih akan mendapatkan kuda gratis. Terus bagaimanakah hitam kali ini melangkah di langkah berikutnya? Hitam memilih pion D pukul pion C3. Paul Morphy melanjutkan gajahnya pukul pion F7 skak, raja ke F8, kuda pukul pion C3, kuda hitam C6, gajah putih pukul kuda hitam G8, beteng pukul gajah. Selanjutnya Paul Morphy memilih mengamankan rajanya untuk rokade sayap raja. Menteri hitam ke E8, kuda putih ke G5, gajah pukul kuda, gajah pukul gajah. Paul Journoud melangkahkan gajah ke E6 mengancam menteri putih. Ditutup dengan kuda D5, Paul Journoud melangkahkan pion H6 untuk mengancam gajah. Dalam posisi terancam seperti ini, ke petak mana gajah putih harus melangkah. Namun Paul Morphy tidak melangkahkan gajahnya kemana-mana. Dia memilih mendorong pion F4. Jika dalam posisi seperti ini hitam menerima pengorbanan putih dengan pion pukul gajah, putih melanjutkan langkah berikutnya dengan pion pukul pion G5 skak. Tentu langkah logis bagi hitam adalah menutupnya dengan gajah F7. Putih akan meneruskan langkah pionnya ke G6. Tentu dalam kondisi seperti ini hitam akan semakin tertekan oleh permainan putih. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Di posisi seperti ini, setelah Paul Morphy melangkahkan pion F4-nya mengorbankan gajah G5, Paul Journoud melangkahkan menterinya ke D7. Paul Morphy melanjutkan dengan pion pukul pion E5 skak,
raja ke E8, dan langkah mematikan berikutnya oleh Paul Morphy adalah kuda C7 skak. Tentu tidak ada pilihan lain bagi menteri untuk pukul kuda. Selanjutnya Paul Morphy pukul gajah E6 skak, sekaligus Paul Journoth menyerah di langkah terakhir ini. Coba kita lihat kombinasi yang mungkin terjadi apabila permainan tetap dilanjutkan. Di sini kemungkinan hitam akan menjawabnya dengan kuda ke E7 menutup skak oleh menteri putih. Putih akan menjawabnya dengan gajah pukul kuda, menteri pukul gajah. Menteri putih melanjutkan pukul beteng skak, raja ke D7, menteri pukul beteng. Sampai di sini tidak perlu dilanjutkan lagi untuk mengetahui akhir dari permainan ini. Tapi coba kita kembali ke langkah kelima kawan-kawan, di mana saat Paul Morphy mendorong pion C3 untuk membuka diagonal petak terangnya, hitam menjawabnya dengan pion D6 untuk melindungi pion yang ada di E5. Tapi hitam tidak menyadari ancaman selanjutnya oleh Paul Morphy ketika menterinya ke B3. Di saat posisi seperti ini, jawaban terbaik bagi hitam adalah kuda F6 mempersiapkan rajanya untuk rokade sayap raja. Walaupun hitam harus mengorbankan dua pionnya yang ada di E5 dan D4. Tentu setelah kuda hitam melangkah ke F6, putih akan menjawab kuda pukul pion. Setelah hitam rokade sayap raja, menteri melanjutkan pukul pion D4. Tentu kombinasi ini jauh lebih baik agar raja hitam segera menempati posisi yang aman daripada hitam mendorong pion D6 untuk mempertahankan pion E5-nya. Disinilah momen-momen kritis yang terjadi pada game kali ini kawan. Itulah permainan Paul Morphy melawan Paul Journoth tahun 1858 di Perancis. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Sampai bertemu di partai-partai legenda dunia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.